dengan adanya Widya Nusantara di sini kita berharap bahwa semua pekerjaan bisa tetap berjalan. Betul. Ya, dan juga kita bisa meraih untuk bisa lanjut ke profesi bidan. Iya. Selamat pagi Bidan Titin, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih Bidan. Pada Iya. pagi hari ini sudah disambut Widya Nusantara dalam kegiatan tentunya podcast, Iya. yang mana podcast ini bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait bagaimana pendidikan di kebidanan khususnya di Sulawesi Tengah. Saya ingin bertanya dulu Bidan, Iya. dari ini kan di kebidanan ada program studi D3 kebidanan, ada program studi S1 kebidanan, dan juga ada profesi bidan saat ini yang ada di Widya Nusantara. Bisakah Bidan memberikan penjelasan terkait kebijakan-kebijakan apa yang diberikan kepada IBI provinsi selaku profesi dalam pembukaan program studi kebidanan, baik itu D3, S1 maupun profesi bidan itu sendiri? Iya. Baik, memang isu-isu yang ada terutama setelah terbentuknya Undang-Undang Kesehatan itu memang khusus untuk tenaga kesehatan minimal yang buka praktek itu minimal lulusan D3. Dengan adanya Undang-Undang Kesehatan terbaru itu dari 5 tahun yang lalu itu memang sudah diwanti-wanti kita semua yang ingin praktek kebidanan itu batasnya di tahun 2026 sudah harus profesi seperti itu. Tetapi kemarin dari PPIB Pusat sudah bertemu dengan Bapak Menteri Kesehatan tentang batas waktu tersebut. Ketua PPIB minta untuk diperpanjang ke 2028 seperti itu. Dari Bapak Menteri Kesehatan sudah mengiyakan, tapi aturan-aturan untuk ke situnya itu yang belum ada. Jadi nanti kita lihat perkembangan selanjutnya apakah di 2006 ini batas akhirnya atau memang diperpanjang ya. seperti itu ke tahun 2028. Ya. Artinya teman-teman D3 bidan ini yang mungkin sudah senior atau sudah lama melakukan pelayanan praktek di layanan kesehatan itu masih ada kebijakan untuk aturan itu ya Bidan ya. Iya, masih ada kebijakan. Namun mungkin ya dengan adanya RPL istilahnya ya, RPL dari D3 ambil D4 ataupun S1 kebidanan, kemudian yang sudah D4 atau S1 kebidanan itu menjadi wajib untuk ambil profesi bidan ya. Sekarang ini kan sudah gencar-gencarnya profesi bidan itu dari klinik untuk bisa mengambil profesi ya tentunya karena betul. Memang aturan tadi seperti yang dikatakan bidannya bahwa 2026 itu batasnya. Artinya tahun depan sudah. Tinggal 1 tahun Sisa lagi. 1 tahun. Ya, tinggal 1 tahun lagi kita punya usaha untuk bisa meraih profesi itu. Namun seiring dengan waktu tentunya ada kebijakan melihat belum mencukupi untuk target sampai 2026 itu. Nah, itu tadi memang ada beberapa wacana bahwa akan diperpanjang sampai 2028. Kami juga sudah mendapatkan informasi itu sehingga dari Widya Nusantara itu berupaya untuk memberikan fasilitas baik itu dari kampus ataupun dari pendidikan berkaitan dengan program profesi yang saat ini kami buka, dan kami berharap bahwa profesi untuk bidan di Sulawesi Tengah bisa memberikan penguatan kepada bidan-bidan di klinik untuk bisa bergabung bersama kami di
program profesi bidan tentunya di Sulawesi Tengah, karena memang kita berupaya bagaimana masyarakat itu bisa mempercayakan mahasiswa atau bidannya itu sendiri untuk bisa lanjut ke profesi. Nah, dengan hadirnya kira-kira menurut bidan pendapatnya, kira-kira dengan hadirnya profesi bidan di Sulawesi Tengah ini khususnya untuk Universitas Widya Nusantara, menurut pendapat bidan seperti apa? Secara organisasi kami sangat bersyukur dengan adanya pendidikan S1 kebidanan dan profesi yang ada di Universitas Widya Nusantara, karena beberapa tahun kemarin itu memang dilema bidan-bidan yang apalagi yang sudah ada TPMB, tempat praktek mandirinya, yang mengharuskan tahun 2026 itu sudah harus profesi, sehingga teman-teman itu kebanyakan ambil kuliahnya itu di luar Ya. Ada yang di Kediri, ada yang di Jombang, ada yang di Palopo, macam-macam. Itu karena memang di Sulawesi Tengah belum ada universitas yang memfasilitasi untuk profesi. Jadi syukur alhamdulillah Widya Nusantara sudah buka S1 kebidanan sekaligus dengan profesinya. Alhamdulillah. Karena memang perjuangan kita juga memang berat di profesi, tentunya bagaimana kita mempertanggungjawabkan tentunya lulusan-lulusan profesi bidan tentunya. Namun kami dari Widya Nusantara berupaya bagaimana supaya lulusan kita di profesi itu betul-betul menjadi kepercayaan untuk masyarakat bisa mengambil profesi di Widya Nusantara. Terima kasih banyak bidan. Dengan adanya profesi ini tentunya memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, tentunya khususnya kebidanan, sehingga profesi kita menjadi kuat, kuat, karena memang dengan adanya tuntutan harus dengan profesi sampai tahun 2026, kita dalam melakukan pelayanan itu sudah harus melakukan pelayanan mandiri. Mungkin di 2025 saat ini masih banyak bidan-bidan kita yang di pelosok, bahkan yang memang masih pendidikannya minim di bawah D4 ataupun S1 bidan yang memang belum ambil profesi. Dengan adanya profesi bidan di Widya Nusantara, kita berharap bahwa menjadi kepercayaan kepada masyarakat untuk bisa memilih Widya Nusantara karena sudah dekat ini di Sulawesi Tengah, tidak harus menyeberang ke pulau, dan juga tidak harus berpikir panjang, harus meninggalkan tempat, meninggalkan keluarga. Jadi dengan adanya Widya Nusantara di sini, kita berharap bahwa semua pekerjaan bisa tetap berjalan, dan juga kita bisa meraih untuk bisa lanjut ke profesi bidan. Nah, terkait dengan ini, karena kami selalu berupaya bagaimana supaya layanan kesehatan itu bisa terus mempercayakan Widya Nusantara. Kami terus melakukan pengembangan termasuk SDM-nya yang memang sesuai dengan kualifikasi pendidikan tentunya, sehingga kita bisa terus memajukan pendidikan pada kebidanan. Kemudian di masyarakat nih, kira-kira saat ini dalam kegiatan-kegiatan kebidanan yang bisa dilibatkan pada profesi bidan itu apa aja bidan biasanya? Prakteknya ya? Kalau prakteknya itu khusus untuk izin praktek kebidanan itu mencakup dia pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan reproduksi dan KB, dan pelayanan masyarakat. Oh iya, betul sekali bidan. Ya, karena memang sasaran kita tentunya ibu dan anak, dan juga tidak melupakan KB karena memang sekarang juga menjadi program kita tidak hanya KIA tapi juga program KB yang harus kita betul-betul juga mensupport kegiatan itu, sehingga target-target di Kemenduk Bangga yang sekarang istilahnya BKKBN dulunya itu bisa tercapai dengan adanya profesi bidan. Nah, di akhir ini mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat atau bidan-bidan
untuk D3 kebidanan ataupun profesi dan S1 bidan-bidan ini? Oh iya, buat masyarakat semua tidak perlu jauh-jauh ikut pendidikan baik itu D3 kebidanan, S1 kebidanan dan profesi, karena di Universitas Widya Nusantara sudah buka ya, dari D3-nya sampai dengan S1-nya. Jadi buat bidan-bidan yang sudah jadi bidan untuk memperpanjang STR, memperpanjang izin prakteknya, yang ada target sampai 2028, dia tidak perlu jauh-jauh lagi ke universitas yang lain, cukup di Palu saja, di Widya Nusantara, Universitas Widya Nusantara. Dan untuk universitas juga, saran dari kami mudah-mudahan masih bisa buka jurusan S2 dengan S3 kebidanannya. Ya, amin. Amin. Karena amin. Memang itu butuh proses. Betul, ya. Betul. Bertahap ya. Bertahap, betul. Mempersiapkan SDM itu memang betul-betul harus matang dan baik itu dari segi keilmuan kita, penguatan kita terhadap profesi. Memang kita berupaya, mudah-mudahan ya didoakan saja, mudah-mudahan kita bisa membuka pasca sarjana atau S2 bisa berada di Sulawesi Tengah. Amin. Yang bisa dihadirkan oleh Universitas Widya Nusantara. Amin. Terima kasih Bidan. Amin. Makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.